Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin hamba Allah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mencari ridho dan maghfirahnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat hidayah yang sampai hari ini kita tetap istiqomah dan komitmen dalam iman dan Islam kita, dan terus juga berupaya memelihara kualitas keimanan dan keislaman kita itu, dan juga terus-menerus mewujudkan dan membuktikan iman dan Islam kita itu dalam seluruh aspek kehidupan kita sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita di jalan yang lurus ini sampai dengan akhir hayat kita nanti, dan kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah, ending yang baik, keadaan yang baik, akhir hayat yang baik. Akhir hayat yang baik adalah akhir hayat yang diimpikan dan dicita-citakan oleh setiap orang-orang mukmin yang bertakwa. Karena husnul khotimah merupakan pintu masuknya kita pada kehidupan abadi yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, su'ul khotimah merupakan pintu masuk kita untuk mengawali kehidupan yang sengsara selama-lamanya di akhirat kelak. Para hadirin, apabila kita mencermati fenomena kehidupan umat manusia dewasa ini, kita akan mendapatkan beberapa hal yang sangat menyedihkan, yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena-fenomena itu begitu nyata kelihatan di hadapan kita. Setidaknya ada 5 fenomena kehidupan umat manusia dewasa ini yang harus kita jauhi bersama, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terhindar dari fenomena-fenomena tersebut. Ini bukan sabda Rasul, bukan hadis Nabi, tapi ungkapan seorang hukama yang patut kita cermati sebab cocok dengan realitasnya. Yang paling pertama, para hadirin, adalah kebanyakan umat manusia dewasa ini, dan sesungguhnya sejak dulu para hadirin, karena Quran telah menginformasikan begitu, yaitu yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Manusia lebih mencintai dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Dunia yang fana, sementara dan sebentar, sesuai dengan namanya juga dunia, dari kata dana yaitu dekat.
Dan kita khususnya umat Nabi Muhammad diberi waktu oleh Allah hidup di muka bumi ini. Dalam hadis At-Tirmidzi, nahwasitin ila sab'in, kata Rasul, umur umat berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Wa qalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang bisa melewati kisaran 60-70 pendek. Dunia ini tempat kesenangan yang sementara dan semu, bukan kesenangan yang sesungguhnya, yang oleh Quran digambarkan sebagai lahibun, walahun, wazinatun, watafakur, senda, gurur, bermain-main, dan kebanggaan. Sementara Allah menegaskan akhirat itu adalah hiyadarul hayawan, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Akan tetapi manusia ternyata lebih mencintai dunia. Di surat Al-Qiyamah Allah berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, kata Allah, sungguh kalian lebih mencintai dunia daripada akhirat. Para hadirin, ada orang yang rela dan nekat mengorbankan apapun yang dia miliki hanya untuk dunia, dan sama sekali lupa dengan urusan-urusan akhirat. Tidak ingat dengan urusan akhirat. Akhirat gimana nanti? Sebab itu sesuatu yang belum tentu. Bahkan ada orang yang mengatakan itu hanyalah fiksi, itu hanyalah khayalan. Dan orang yang bicara soal akhirat, dia sendiri katanya belum pernah datang ke tempat yang bernama akhirat. Itulah memang manusia, mencintai dunia dengan kecintaan yang sangat dan lupa akhirat. Bukan tidak boleh mencintai dunia, diperbolehkan, silahkan cinta dunia, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan hidup, jangan dijadikan sebagai the ultimate goal, tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah negeri akhirat. Al-Quran menegaskan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dan kejar olehmu, kata Allah, apa yang telah Allah siapkan untukmu dari kehidupan akhirat, tapi jangan melupakan urusan dunia. Inilah sikap hidup yang ideal dan realisme. Ideal menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dan dunia menjadikan sebagai tempat untuk beramal. Itu satu. Yang kedua, yuhibbunal hayat wa la yansawunal maut, mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Al-Quran juga telah mensindir soal ini, para hadirin. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayati, akan orang kau akan mendapatkan manusia yang paling akhras, yang paling tamak akan kehidupan. Salah satunya adalah minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar al-fasana. Mereka berharap sekiranya bisa hidup di muka bumi ini al-fasana, 1000 tahun. Para hadirin, itu memang sifat manusia. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, kenapa oleh Allah dipindahkan dari jannah ke bumi? Sebabnya karena cinta kehidupan ingin kekal. Dan setelah Allah ciptakan Adam dan ditempatkan di surga, kata Allah, diamlah kamu di sini, silakan makan apa saja yang kau sukai, tapi jangan kau dekati pohon itu, buahnya jangan dimakan. Datanglah setan, apa kata setan? Hai Adam, tahukah kamu kenapa Allah melarang memakan buah pohon itu? Tidak, kata Adam, itu larangan saja sudah, taati. Tidak, kata setan, Allah melarang memakan buah pohon itu agar kamu tidak kekal di tempat ini. Karena itu, kata setan, jika kamu ingin kekal di tempat ini, makan saja buah pohon itu. Adam terpedaya. Yang Al-Baqarah mengatakan, fa'azalahum asyaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fihi. Demikian para hadirin. Rasul juga bersabda dalam hadisnya, yahrumu ibnu Adam wa yaqumu usnani, kata Rasul, anak Adam
tua secara fisik. Tapi ada dua perkara yang tidak pernah tua dari anak Adam. Apa? Cinta kehidupan dan cinta dunia. Ada orang yang kehidupannya, segala urusannya diurus oleh orang lain. Berada di tempat tidur, makan, minum, mandi, dan sebagainya, bersuci, orang lain yang urusnya. Tapi dia tidak berangan-angan ingin cepat mati. Karena cinta kehidupan itulah manusia. Wayang soal akhirat, akibatnya lupa mati. Orang yang lupa mati pasti akan lupa mempersiapkan diri dan memperbanyak bekal untuk menuju kematian. Lupa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lupa akan hakikat kehidupan. Walaupun setiap hari menyaksikan orang yang mati, tapi kematian orang itu tidak pernah menjadi pelajaran baginya. Seakan ini yang disinggung oleh Rasulullah dalam sabdanya. Kata beliau, ka'annal mautu ala warina qad kutib. Kalian punya persepsi keliru, seakan-akan mati itu hanya untuk orang lain. Kalian dikecualikan tidak akan mati. Buktinya apa? Buktinya kalian hidup santai, hidup tenang, hidup pura-pura, dan ketika kalian mengantarkan jenazah ke kuburan, tidak pernah kalian menjadikan hal itu sebagai pelajaran. Bahkan sering saya menyaksikan orang mengantarkan jenazah ke kuburan, saat prosesi pemakaman itu sedang dilaksanakan, banyak orang yang ngobrol sana sini, cekakak, cekik, tertawa bahkan terbahak-bahak. Ini adalah realitas manusia lupa akan mati dan kematian yang setiap hari ia saksikan tidak jadi pelajaran baginya. Padahal ketika kita menghadiri orang meninggal, memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, mengantarkan kuburan dan menguburkannya, harusnya berkata, ya Allah, satu saat aku juga akan seperti orang yang aku antar sekarang ini. Itu yang kedua, para hadirin. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yang ketiga, wa yahibbuna al-qusur wa yamsalul kubur. Mereka sangat mencintai kusur, gedung-gedung, rumah-rumah mewah. Wa yamsalul kubur, tapi lupa kubur. Luar biasa, para hadirin. Apalagi mereka yang berduit. Membangun rumah itu luar biasa, seperti membangun istana. Seakan-akan ia akan tinggal selama-lamanya di istananya itu. Tidak sayang mengeluarkan uang sebanyak apapun, yang penting tercapai apa yang diinginkannya. Dan dia pamer dengan semua itu. Bangga luar biasa. Dan memang itu sifat daripada keduniaan. Tafakur, bangga, kata Al-Quran Karim. Itu manusia. Siapapun ingin, saya kira, hidup punya rumah yang mewah seperti istana dengan peralatan yang serba lengkap dan serba canggih, para hadirin. Rumahnya mewah, berlantai berapa, ada kamar kolam renang, macam-macamnya ada. Pembantunya berapa, sopirnya berapa, udah luar biasa. Seakan-akan ia akan selamanya ada di tempat itu. Sementara kubur yang ukurannya hanya 1 meter kali 2 meter dilupakan. Lupa kembali ke hakikat dirinya sebagai manusia yang terbuat dari tanah. Dan semua yang ia miliki, rumah yang mewah dan besar itu bagai istana, kendaraan yang mewah dan segala kekayaan yang dimilikinya itu sesungguhnya tidak bermanfaat sama sekali baginya. Rasul bersabda, yutba'ul maitu thalathun. Ketika seorang mati, diantarkan ke kuburannya 3 hal yang mengantarkan dia. 1, kata Rasul, hartanya. 2, keluarganya. 3, amalnya. Ayat Islam yang 2 balik lagi, harta dan keluarganya balik lagi, tidak ikut mengantarkan. Maka mobil-mobil mewah yang sehari-hari setia mengantar di kemana-mana, saat dia sudah jadi jenazah, tidak mau ditungganginya, suruhnya ambulan bawa dia ke kuburan. Keluarga juga balik
dan hanya mengenal dia untuk beberapa bulan atau tahun saja. Setelah itu dia tidak dikenal lagi, tidak diingat oleh keluarganya, kecuali satu yang akan terus menemaninya, amal soleh di kubur itu. Siapa bilang dia tidak ingat kubur? Buktinya dia sudah pesan kubur itu di San Diego Hill, di Al-Azhar di sana di Karawang. Sudah siapkan kuburannya yang diminta oleh Allah kepada kita. Bukan menyiapkan kuburnya, tapi menyiapkan apa yang mau dibawa ke kubur. Soal kubur itu terserah keluarga yang hidup di mana akan menguburkan kita. Sekarang siapkan kubur di San Diego Hill atau di Al-Azhar sana, belum tentu juga kita dikubur di sana. Kenapa? Allah berfirman di surat Luqman ayat 34 yang terakhir, bahwa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada orang yang tahu pasti tidak di mana dia akan mati. Wallahu a'lam. Semoga ketika fenomena tadi jauh semua dari kita semuanya. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bit taqwa wa nahana 'anil tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para hadirin, baiklah kita lanjutkan yang keempatnya. Yang namanya yang keempat adalah wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Mereka mencintai dunia, sangat mencintai harta, bukan dunia, sangat mencintai harta dan lupa akan hari penghisaban nanti di hari kiamat. Salah satu naluri manusia atau fitrah manusia ya cinta harta. Di Ali Imran 14, At-Taubah 24 dan ayat-ayat yang seperti Al-Fatihah dikatakan kalla bal tuhibbuna mala hubban jamma. Tidak sekali-kali bahwa kalian itu sungguh amat mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Ada orang yang rela menjual harga dirinya demi harta. Ada orang yang rela menjual kehormatannya demi harta. Ada orang yang rela bahkan menjual yang paling berharga bagi dirinya, akidah dan keimanan sebagai selamanya, hanya demi harta. Itu manusia para hadirin. Dan banyak yang seperti itu. Bukan kita yang di sini, insya Allah tidak demikian para jemaah. Godaan harta itu luar biasa. Tarikan bumi itu amat sangat dahsyat, bisa mengalahkan tarikan langit. Karena cinta harta yang luar biasa, di samping tadi mengorbankan kehormatan harga diri, agama dan keimanannya, ia pun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Saking cintanya pada harta, yang penting dapat harta, yang penting memiliki harta, walaupun harus didapat dengan cara korupsi misalnya. Bayangkan bagaimana negeri ini, negeri yang terkenal korupsinya di dunia, makin hari koruptor bukan makin hilang, bahkan makin banyak. Itu untuk orang lain yang korupsi, dan yang ketahuan, yang tidak ketahuan Allah alam. Memang sifat korup ini ada pada manusia. Kenapa? Salah satu sifat manusia itu adalah tamak al-hakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Sifat tamak dan rakus terhadap harta telah melahirkan kamu semua hingga kamu masuk lubang kubur dan selesai ketika mati. Itu yang terjadi. Halal dan haram bukan pertimbangan. Dan Rasul sudah bersabda, sayati ala nasi zaman la tutaqu fi al-ma'isyah illa bil mansiyah, kata Rasul. Akan datang masanya kepada umat manusia di mana saat itu mereka sulit mencari harta kecuali dengan cara yang maksiat. Diciptakan berbagai peluang untuk mendapatkan harta yang haram, sehingga ada istilah jangankan yang halal, yang haram saja susah. Yang terakhir, yang kelima, mereka lupa hisab. Nah,
Hisab itu perhitungan amal yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Quran, wa yadul mizana bil qisti. Hari kiamat nanti Allah akan meletakkan timbangan dengan sangat adil dan tidak ada seorang pun yang dirugikan dan didolimi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun sebesar darah akan kelihatan dan akan ada akibatnya. Demikian juga kejahatan sebesar darah diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir, wa yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Mencintai makhluk luar biasa, tetapi mereka melupakan pencipta makhluk, yakni Allah Azza wa Jalla. Para hadirin, mencintai makhluk melebihi kecintaannya kepada Allah, ini syirik. Al-Baqarah 165 mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ayat itu diawali dengan firman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman mereka amat sangat cintanya kepada Allah. Cinta kepada itu ditempatkan di posisi paling atas, ranking nomor 1. Para hadirin, objek cinta manusia itu banyak. Segala yang menjadi kecenderungan dan kecintaan manusia itu objek cinta manusia. Coba di surat atau dikatakan, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu, perniagaan yang kamu khawatiri kehancurannya, tempat tinggal yang kamu sukai, dan tanah air yang kamu cintai, itu semua objek cinta manusia. Dan Allah membolehkan mencintainya, tapi tidak boleh lebih cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan cinta orang tua, cinta anak, cinta istri, cinta sahabat, cinta kerabat, cinta pemimpin, silakan. Tapi jangan malahkan cinta kepada Allah. Allah nomor wahid para hadirin. Ini ada fenomena menarik di zaman kita sekarang ini. Mohon maaf, saya angkat di muka Jumat ini. Ada seorang pejabat tinggi di negeri ini dalam sebuah upacara kementerian, dia mengatakan, katanya ada orang sekarang ini pada waktu sholat maghrib kalau tidak salah, begitu dalam, mungkin semua orang sudah tahu di YouTube itu dan sudah jadi viral luar biasa. Karena saking cintanya pada Prabowo, maksudnya namanya kan sudah viral. Sholat tahiyatnya begini, katanya bukan begini. Nauzubillah min dzalik. Begini katanya sholatnya bukan begini. Ini adalah omongan konyol. Masa saking cinta pada manusia merubah aturan agama? Itu tidak benar. Dan contoh yang jelek, contoh yang tidak patut, jangan bawa soal-soal yang seperti itu dalam urusan-urusan keduniaan. Itu kultus namanya. Jangankan seorang manusia biasa, Nabi saja tidak mau dikultuskan. Ketika Rasul datang pada 1 tahun, apa reaksi kaum di situ? Ada yang berdiri. Lalu dia berkata, Ja'a Sayyiduna, telah datang penghulu kita. Ja'a Syufa'una, telah datang pemberi selamat pada kita. Ja'a Waliyuna, telah datang penolong kita. Ja'a Habibuna, dibilang, telah datang kekasih kita. Sambutan hangat yang luar biasa, dan ada unsur-unsur kultus individu. Apa kata Rasul? Kata beliau, ya ayyuhan nas kuru bi qaulikum la yastahzi'u syaitan, kata Rasul. Hai sekalian manusia, hati-hati kalian bicara, jangan sampai setan masuk pada pikiran kalian. Ini anak Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Aku ini Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Sebutlah aku, panggillah aku dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bersabda lagi di kesempatan lain, la tutruni kama akhwatin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian perlukan aku, kata Rasulullah, sebagaimana kalian orang-orang Nasrani memperlukan Isa ibnu Maryam. Aku adalah manusia biasa
yang diutus oleh Allah menjadi Rasul, panggil aku dengan panggilan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang mencintai Allah di atas segala kecintaan kepadanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah bimbing kita terus berada di jalan hidayah dan sampai akhir hayat kita nanti. Itulah semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal qaribul mujibud da'wati ya rabbal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahil alamin. Wa